Baik, perkenalkan saya atas nama Yafit Raymond Pandu, program studi pendidikan agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Menceritakan kisah salah satu tokoh dari Perjanjian Lama, yaitu Raja Salomo. Pada pergantian tahun, di mana biasanya raja-raja mulai berperang dengan negara-negara tetangga, dan di saat itu Raja Daud memerintahkan panglimanya, yaitu Yoab, untuk pergi berperang. Pada suatu hari, ketika Daud sedang berjalan di suatu rumah, ia melihat di salah satu rumah seorang perempuan yang sedang mandi. Lalu ia mencari tahu tentang perempuan tersebut, dan perempuan tersebut ialah Batsyeba. Dan ia mengetahui bahwa suami dari Batsyeba adalah Uria orang Het. Dan ia memerintahkan kepada Yoab untuk menempatkan Uria pada barisan paling depan di dalam peperangan. Dan maksud daripada Daud ini adalah agar dia bisa berhubungan gelap dengan Batsyeba. Singkat cerita, pada saat itu Uria orang Het itu pergi mengikuti perang, namun di peperangan ia mati. Lalu pada saat itu Daud pun mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan Batsyeba. Lalu kemudian hasil hubungan dari Daud dan Batsyeba ialah mereka memiliki anak. Namun karena pergi mengikuti perang, namun di peperangan ia mati. Lalu pada saat itu Daud pun mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan Batsyeba. Lalu kemudian hasil hubungan dari Daud dan Batsyeba ialah mereka memiliki anak. Namun karena Tuhan memandang buruk apa yang dilakukan oleh Daud, maka anak tersebut meninggal. Anak tersebut ditulahi oleh Tuhan. Namun Daud bertobat, Daud mengakui kesalahannya dan bertobat. Ia mengatakan kepada Tuhan bahwa kepada Nabi Elia bahwa ia salah, ia telah berbuat dosa, ia telah berdosa kepada Tuhan. Ketika Daud menyesal dengan perbuatannya, maka Tuhan memberkati mereka dengan diberi anak kembali, dan dia diberi nama Salomo. Pada waktu telah tua, diperkirakan umurnya saat itu tidak akan lama lagi, dan pada saat itu juga Adonia putra Daud dari istrinya Hagit mengangkat dirinya sebagai raja atas dukungan Panglima Yoab dan imam besar Abiatar. Pada acara pengangkatan Adonia menjadi raja, ia mempersembahkan domba lembu sebagai korban dekat batu Zohelek. Ia mengundang saudara, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, juga para pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan, Imam Zadok, Benaya, Salomo adiknya tidak diundangnya. Kemudian Nabi Nathan menasihati Batsyeba agar dia memberitahu hal itu kepada Daud, karena Daud tidak mengetahui hal itu. Maka Batsyeba pun ke kamar Daud, dan ia memberitahu hal itu kepada Daud. Saat Batsyeba berbicara, maka datanglah Nabi Nathan masuk bersama dengan mereka juga, mengatakan hal yang sama apa yang dikatakan Batsyeba. Kemudian Daud menjawab, di hari itu juga ia akan menepati janjinya. Ia akan mengurapi Salomo menjadi raja. Lalu ia memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada untuk membawa semua para pegawai dan menaikkan Salomo ke atas bagal betina, yaitu kendaraan raja yang kemudian dipakai raja. Lalu kemudian mereka membawa Salomo ke Gihon, dan Imam Zadok juga Nabi Nathan mengurapi Salomo di sana menjadi raja atas Israel. Ia menjelaskan semua apa yang terjadi, dan dia berkata bahwa Salomo sekarang sudah duduk di tahta kerajaan, dan semua pegawai kerajaan datang mengucapkan selamat kepadanya. Bahkan Daud juga sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Mendengar hal itu, maka semua undangan Adonia pergi meninggalkan dia. Maka takutlah Adonia kepada Salomo. Dia takut kalau Salomo akan membunuhnya. Namun Salomo masih berbaik hati dan memberikan kesempatan untuk dia hidup. Tetapi di hari berikutnya, Adonia kembali berusaha merebut kerajaan. Di hari berikutnya, Adonia kembali berusaha merebut kerajaan itu dengan cara yang meminta kepada Batsyeba untuk berkata kepada Salomo agar Salomo mengizinkan dia untuk menikahi Abisak, gadis Sunem yang melayani Raja Daud di masa tuanya. Kemudian Batsyeba menyampaikan permohonan itu, namun Salomo mendengarnya sangat kesal karena ia mengetahui maksud buruk dari Adonia. Ia mengatakan kepadanya,
Kenapa hanya gadis Sunem itu yang kau minta untuk dunia? Kenapa tidak sekalian kehidupan raja kau minta untuknya? Setelah mendengar hal itu, Salomo pun memutuskan untuk membunuh Adonia dan menyerahkan Adonia kepada Benaya bin Yehoiada. Lalu Benaya pun memancung Adonia sehingga ia meninggal. Sedangkan Imam Abiatar yang mendukung Adonia diusir dari kerajaan dan melepaskan jabatannya di kerajaan. Panglima Yoab yang berpihak kepada Adonia lari ke kemah Tuhan dan Salomo menyuruh Benaya mencari dia untuk dipancung juga. Kemudian Benaya pergi ke kemah Tuhan dan menyuruh Yoab keluar, namun ia tidak mau. Dia ingin mati di kemah Tuhan itu. Benaya pun menyampaikan pesannya itu kepada Salomo, dan Salomo menyetujuinya. Maka Benaya pun mengunjungi Yoab, dan dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Kemudian Salomo pergi ke Gibeon untuk membakar korban, sebab di sana bukti pengorbanan yang paling besar. Dia mempersembahkan 1000 korban atas mezbah itu di Gibeon. Itu juga Salomo mendapat penglihatan melalui mimpi. Dia bertemu kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menimbang segala perkara dan mampu bersikap sebagai raja yang adil bagi seluruh umat Israel. Dan permintaan itu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi Allah berfirman kepadanya. Oleh karena Salomo meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhnya, melainkan pengertian memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak seorang pun dan sesudah engkau tidak ada seorang pun, dan takkan seorang pun yang bangkit seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Setelah melakukan itu semua, Salomo menikahi putri Firaun. Ia membawa putri Firaun ke kota Daud, tinggal bersama dirinya. Salah satu kebijaksanaan Salomo digambarkan melalui kisah tentang 2 orang perempuan Sundal yang merebutkan seorang anak bayi. Kedua perempuan itu melahirkan anak, tetapi salah satunya tidak sengaja menuduri anaknya sehingga mati. Sekarang keduanya mengaku sebagai ibu daripada bayi yang masih hidup. Dan Salomo meminta diambil sebelah pedang dan memutuskan untuk adil, bayi itu harus dibelah 2 dan masing-masing perempuan itu mendapat setengah. Ibu sejati dari sang bayi memohon kepada Salomo agar bayi itu dibiarkan hidup. Bahkan ia rela bayi itu diserahkan kepada perempuan satunya, sementara ia tidak mendapatkan bayinya. Dengan cara itu Salomo berhasil menemukan bahwa ibu sejati bayi tersebut adalah ibu yang rela mengikhlaskan anaknya untuk ibu yang lain. Ketika semua orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang besar. Pada tahun 480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dalam kitab Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38 kita dapat melihatnya. Di situ kita bisa mengetahui bahwa Salomo membangun rumah Tuhan sangat mewah dan indah. Seluruh rumah Tuhan itu dilapisinya dengan emas dan sangat megah. Kemudian Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istana itu. Dalam kehidupan Salomo pada saat itu, ternyata ia memiliki sisi gelap pada masa pemerintahan Salomo. Dalam kitab 1 Raja-Raja diceritakan bahwa pada masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai masalah, antara lain Yerobeam bin Nebat yang merasa tidak puas dengan Salomo. Masalah lainnya adalah cara Salomo memerintahkan kerajaan. Ia mempunyai 700 istri dan 300 kundik dari negara-negara asing, dan para perempuan-perempuan itu membawa ilah-ilahnya masing-masing juga. Salomo pada masa tuanya mendirikan kuil-kuil ilah lain yang membuatnya jatuh ke dalam dosa. Di akhir kepemimpinannya, Salomo mendapatkan banyak pemberontakan dari negeri-negeri tetangga Israel. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping itu, anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab
Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Pada waktu itu juga Salomo mendirikan kuil-kuil bagi kaum istrinya. Sebab itu Tuhan menunjukkan mukanya kepada Salomo, karena hatinya telah menyimpang kepada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo, dan yang telah memerintahkan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena itu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyangkan kerajaan itu daripadamu, dan aku akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukan, oleh karena Daud ayahku. Dari tangan anakmu lah aku akan menggoyangkannya. Namun demikian kerajaan itu yang seluruhnya akan goyangkan. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Beberapa makna yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita, yaitu adapun banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Raja Salomo. Pertama, ketika kita dengan segenap hati mencari Allah, ia akan ditemukan. Terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 sampai 7. Yang kedua, mereka yang menghormati Allah akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Kita bisa melihatnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-13, juga di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Dan yang ketiga, Allah memampukan setiap orang menyelesaikan pekerjaan yang ia tentukan jika kita meninggalkannya. Kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Dan apabila kita melihat dalam perjanjian baru, terdapat dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8 dan 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Makna yang berikutnya, kehidupan rohani mirip dengan lomba maraton, bukan adu kecepatan. Permulaan baik tidak berarti akan berakhir dengan baik. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 3 pasal 11. Dan yang berikutnya, dalam ketulusan kami dapat meminta Allah untuk mengarahkan hati kita kepadanya. Misalkan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57 hingga 58. Tetapi kita akan menyimpang dari jalan keselamatan jika kita melanggar firman-Nya yang telah dinyatakan. Yang berikut, orang yang terdekat dengan kita dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 16, juga 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 8. Daniel 1 ayat 3, juga 1 Korintus 15 ayat 33. Dan kita harus waspada terhadap persahabatan kita atau pergaulan kita. Dan yang terakhir, hidup yang terpisah dari Allah akan kehilangan artinya. Meskipun sudah kita belajar atau kita sudah mengulangi setiap pelajaran yang kita dapat dari kisah tersebut, target kita sudah tercapai. Kita mengenal berbagai kenikmatan dan mempunyai harta yang melimpah, namun kita bisa saja jatuh apabila kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Kita dapat melihat dalam Kitab 1 ayat 2. Terima kasih, itu adalah cerita singkat daripada kisah Raja Salomo.